Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Quran surat Fusilat ayat 33. Amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita bersyukur atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita masing-masing. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Memanfaatkan kultum subuh pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu ayat di dalam Quran surat Fusilat atau surat yang ke-41 ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, dan ia berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Ayat yang senada ini bisa dijumpai di surat yang lain, meskipun dengan redaksi yang sedikit agak berbeda. Tetapi pesan dari ayat ini sungguh sangat menakjubkan bagi kita sekalian ketika kita ingin menempatkan diri menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini, kaum muslimin kita seperti kita ini adalah memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dan ketahuilah bahwa tingkatan seorang muslim yang tertinggi itu adalah pada sifat taslim. Taslim itu artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keridhoannya, dengan segala kesenangannya. Jadi menyerah tapi tidak terpaksa, itu namanya taslim. Bagaimana kita menjadi seorang muslim mampu mengangkat, membawa diri kita sampai pada level tertinggi. Sebab itu ayat yang selalu diingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Bahkan di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Fis-silmi kafah. Masuk dalam penyerahan diri secara totalitas. Nah, kita sampai pada tingkatan mana tentu yang bisa mengukur diri kita sendiri.
Kalau ingin melihat salah satu contoh manusia yang sudah sampai pada tingkat taslim, lihatlah bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam. Puncak dari segala puncak ketaatan Ibrahim itu ketika ada amar, ada perintah agar menyembelih putranya Ismail. Ini bukan perbuatan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah. Bayangkan seseorang diperintah untuk mengakhiri hidup buah hatinya dengan tangannya sendiri. Tapi kenapa kemudian Ibrahim meyakinkan dirinya bahwa itu adalah perintah yang hak? Apa kemudian begitu perintah tiba kemudian langsung disembelih? Ternyata tidak. Karena itu untuk sampai kepada sikap taslim, penyerahan di totalitas, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh seorang muslim seperti kita-kita ini. Tentu model bentuk taslimnya tidak sama dengan yang dilakukan para nabi dan rasul. Karena kualitas kita dengan mereka tentu tidak sama. Nah, untuk mencapai kepada tingkat taslim yang tertinggi, seseorang memulainya dari yang paling bawah, yaitu ibadah. Tidak akan pernah seseorang sampai kepada level taslim, melainkan kecuali dia harus startnya dari ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memberikan ujian beban kepada kita, kita dipanggil, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah, mengabdilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu sebagaimana orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi sejatinya ibadah yang kita kerjakan ini adalah titik awal untuk menuju tingkatan taslim. Sebab itu ketika kita punya cita-cita menjadi pribadi-pribadi yang menyerah secara totalitas kepada Allah, suka tidak suka dimulai dari ketaatan ibadah. Terutama ibadah-ibadah mahdoh yang sudah ditetapkan oleh syariat agama kita ini. Kemudian setelah ibadah, tingkatan kedua yang harus dia kerjakan adalah muhasabah. Dia harus sanggup melakukan perenungan-perenungan, introspeksi diri, mawas diri terhadap apa yang telah dia lakukan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Sebab sejatinya saudaraku, semua syariat Allah itu bukan sekedar perilaku-perilaku zahir, tetapi dia mengandung pesan-pesan batiniah, pesan-pesan spiritual yang untuk menemukannya seseorang harus berani melakukan muhasabah. Barangkali inilah pesan penting Rasulullah di dalam salah satu sabdanya, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian menghadapi hari penghisapan. Timbanglah, takarlah amal baik buruk kalian masing-masing sebelum kalian menghadapi hari penimbangan amal. Jadi 24 jam seorang muslim setelah beribadah, mari bersama-sama kita selalu dan terus melakukan muhasabatun nafs, yaitu mawas diri terhadap diri kita masing-masing. Benarkah sholat kita ini sudah benar? Puasa kita, sedekah kita? Jangan-jangan kita berpayah-payah sholat, berpayah-payah sedekah, tapi tidak mampu untuk mengangkat diri kita menjadi insan yang taslim. Dan itu banyak sekali ketika orang hanya senang beribadah, tetapi tidak mau melakukan muhasabah. Dia kelihatannya melaksanakan ketaatan, tapi dia tidak pernah mengoreksi. Karena itu sering kita jumpai ada orang ahli sholat, tapi ahli gibah. Ada orang ahli sholat, ahli fitnah. Ada orang biasa sholat, tetapi dia mengambil hak-hak orang lain. Kenapa? Dia gagal di dalam melaksanakan muhasabatun nafs. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian tangga ketiga, untuk sampai kepada level taslim setelah ibadah,
Kemudian muhasabah, yaitu yang ketiga adalah dengan melaksanakan muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah secara lugawi artinya merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Hasil dari perenungan diri, hasil dari muhasabah, diharapkan akan muncul kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan, Allah senantiasa mengawasi kita. Kesadaran inilah yang kemudian seorang muslim, dia terbentengi dari perilaku-perilaku, bahkan dari tindakan-tindakan yang tidak akan pernah bisa mendukung kepada sikap penyerahan diri. Ada beberapa ayat sebagai satu peneguhan bahwa apapun yang kita kerjakan ini adalah dilihat Allah, diawasi Allah. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan kepada diri Nabi saat Nabi sholat, bahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan gerakan sholat, Allah melihatnya. Misalnya termaktub dalam Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 218 sampai 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa nuqallibuka fis sajidin. Ini Allah sedang meyakinkan kepada Rasulullah. Alladzi yara hina taqum. Dialah Allah yang melihat engkau hai Muhammad ketika engkau berdiri untuk sholat. Jadi kalau ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, ditujukan pada kita juga. Ketika bapak-bapak tadi kita semua hendak memulai sholat, Allah melihat tentang posisi kita. Wa taqullubuka fis sajidin, dan Allah melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jangan disangka saudaraku yang dirahmati Allah, gerakan tangan kita, gerakan kaki kita ketika kita takbir, ketika kita hendak rukuk, i'tidal, sujud, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita beribadah seperti sholat, pastikan, yakinkan bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bikin sholat kita menjadi sholat yang terbaik. Dalam bahasa kita tumakninah. Nah, keyakinan seperti itu namanya level muraqabah, yaitu keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan kebaikan atau perbuatan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Dan dalam Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 4 ada penggalan ayat singkat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu berada dimanapun kamu berada. Allah selalu bersamamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau bahasa anak muda sekarang, Allah selalu membersamaimu dimanapun kalian berada. Ini peneguhan-peneguhan tentang muraqabah. Sampai kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 128 ditegaskan, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini lebih dekat lagi. Kepada siapa lagi? Dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa sesungguhnya apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan ada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baru level yang keempat setelah ibadah, muhasabah, muraqabah, barulah kita masuk kepada tingkatan al-mujahadah. Mujahadah artinya kesungguhan diri kita untuk menutupi celah-celah diri kita dari bisikan setan laknatullah. Wajahidu fillahi haqqal jihadih, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam ketaatan jihad di jalan Allah. Apa indikasi orang yang mujahadah? Ketika dia bisa menutup celah-celah dirinya, misalnya dari sifat lalai, dari sifat malas. Kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa tidak setiap waktu semangat kita di dalam meniti kebenaran ini adalah
stabil. Ada kalanya malas, bahkan ada kalanya diri kita uring-uringan. Setan dengan berbagai macam cara untuk melemahkan kita. Nikmat Allah yang sebetulnya menjadi anugerah kadang-kadang bisa menjadi alasan kita untuk gagal melaksanakan ketaatan karena kekuatan setan. Ambillah misal, ketika kita sudah siap untuk memenuhi panggilan Allah, sholat 5 waktu ke masjid, tiba-tiba hujan datang. Di situ batin kita mulai berdiskusi, berangkat atau tidak, melangkah atau kita gagalkan. Ketika kita kemudian menyimpulkan, mengambil keputusan tidak berangkat, maka disitulah akhirnya mujahadah kita kurang. Itulah kekuatan setan. Bagaimana orang bisa mujahadah? Begitu hujan turun, dia akan berpikir. Dia akan mencari alat, akan mencari sarana untuk bisa menyampaikan dirinya ke masjid. Itu adalah bentuk mujahadah. Barulah saudaraku yang dirahmati Allah, ketika ibadah telah kita berikan makna, senantiasa kita muhasabai isinya, kandungannya, hikmahnya, kemudian kita melaksanakan muraqabah, keyakinan akan pengawasan Allah, kemudian kita kuatkan dengan mujahadah kesungguhan kita, barulah kemudian tingkat tertinggi menjadi orang yang taslim, menyerahkan diri. Wajar kalau kemudian kita selalu diminta wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri, karena memang untuk sampai kepada taslim godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Hanya orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia yang mampu melakukan pendakian dari ibadah, muhasabah, muraqabah, mujahadah, dan taslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kultum singkat ini memberikan satu motivasi dan akan lebih menjaga tentang makna-makna ibadah yang kita kerjakan, sehingga kita tidak hanya membangun kerangka zahir, tetapi kita akan mampu membangun kerangka batin kita, sehingga itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam mencetak pribadi-pribadi muslim yang hakiki. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasr minallah wa fadhkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.